Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali berjumpa dengan sukacita, kita akan menyambut firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama langsung membuka pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal 31 ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Puji Tuhan, saya memberikan tema pada hari ini yaitu tentang saudagar. Nah, kalau kita membaca dalam perikop di ayat ini membahas tentang bagaimanakah penulis menuliskan sebuah pujian terhadap istri yang cakap. Nah, bagaimanakah istri yang cakap itu menjadi istri yang teruji, istri yang merupakan pasangan yang mendatangkan kebahagiaan atau sukacita bagi pasangannya. Dan pujian Salomo kepada Sulamit ini adalah merupakan sebagai tanda kasih di mana dia membuktikan dia sangat mengasihi Sulamit sebagai istrinya. Istri atau perempuan sebagai mempelai dari laki-laki ini, dia harus memiliki kecantikan tersendiri, kecakapan tersendiri. Dan yang akan kita pelajari bagaimanakah seorang istri yang cakap di mana dia memiliki perlakuan, memiliki hal-hal yang baik di hadapan suaminya atau di hadapan pasangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga adalah disebut sebagai mempelainya Kristus. Kita juga adalah pasangan yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. Rasul Paulus berkata. Nah, itu sebabnya pujian di ayat ini dikatakan perempuan itu seumpama seperti saudagar. Harapan daripada suami terhadap istrinya, harapan daripada Kristus mempelai laki-laki kepada kita sebagai mempelai gereja Tuhan, mempelainya Kristus. Apa yang diharapkan dari Tuhan oleh kita, para calon mempelainya Kristus ini, sesuai dengan tema dari saudagar. Saudagar ini adalah merupakan pedagang besar yang sukses, yang kaya raya. Nah, sesuai dengan tema yang saya sampaikan tentang saudagar ini, nah bagaimanakah kita bisa membayangkan seorang saudagar yang kaya raya? Seorang saudagar itu dia memiliki hal-hal yang banyak, yang baik, yang kaya raya yang dimiliki, kekayaan yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi impian bagi semua orang, bagi banyak orang. Nah, kerinduan Tuhan tentunya kepada kita mempelai perempuan juga adalah seperti seorang saudagar yang memiliki kekayaan. Kekayaan dalam hal apa saja yang kita akan sama-sama pelajari. Sebagai seorang, seperti dikatakan wanita itu seperti seumpama saudagar, ya, saudagar yang kaya raya. Yang saya catat, kaya dalam hal apa saja kita sebagai mempelainya Kristus yang harus kita miliki, ya Bapak Ibu. Yang pertama yang saya catat adalah kaya dalam hikmat. Karena hikmat itu sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan setiap hari. Dalam pengambilan keputusan sebelum kita melangkah, maka kita juga memiliki tindakan-tindakan yang baik menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang mungkin yang sulit, yang perlu memikirkan segala sesuatunya. Sehingga hikmat itu adalah sesuatu yang lebih penting, bukan hanya dari sekedar kekayaan secara materi di dalam dunia ini. Itu sebabnya kalau kita wanita-wanitanya Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan hikmat, maka kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hikmat sangat dibutuhkan. Itu sebabnya kalau Raja Salomo sendiri ketika Tuhan mempertanyakan apa yang engkau inginkan daripadaku, dan Salomo dikatakan dalam pembacaan 2 Tawarik 1, di sana dikatakan dia tidak meminta harta atau kekayaan atau nyawa musuhnya, tetapi yang dia minta kepada Tuhan adalah, Tuhan, saya menginginkan hikmat.
Karena Salomo menyampaikan kepada Tuhan, siapakah orang yang dapat menghakimi umat yang sedemikian besar ini? Itu sebabnya Salomo menyadari yang sangat penting yang diperlukan oleh Salomo sebagai seorang raja adalah hikmat. Karena dengan hikmat dia bisa mengambil keputusan, dia bisa mengambil hal-hal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya atau masyarakatnya. Itu sebabnya bahwa orang yang diberikan hikmat, mereka itu akan memperoleh kebijaksanaan, memperoleh pengertian, dan roh kebijaksanaan, roh pengertian itu didapatkan ketika diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya dalam pengambilan keputusan, dalam setiap tindakan-tindakan itu diberikan hikmat supaya tidak salah di dalam mengambil langkah-langkah. Amsal 24 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Luar biasa. Kekayaan hikmat di sini dikatakan memiliki kekayaan hikmat, dikatakan akan mendapat masa depan. Harta kekayaan secara materi itu bisa habis, tetapi hikmat sangat diperlukan sepanjang hidup kita sebagai manusia. Ketika kita diberikan kesempatan hidup di atas muka bumi ini, hikmat itu menjadi kepentingan yang utama bagi kita supaya kita hidup dengan bijaksana sesuai apa yang dimau dan dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, kaya dalam hal apa? Yang kedua yang saya catat adalah kaya dalam hal kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, identitasnya orang Kristen atau orang percaya itu adalah kasih. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama setiap hari. Dan kita lihat perintah firman Tuhan Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita senang sekali ketika kita mendapatkan kesempatan untuk hidup saling mengasihi. Apakah dengan kekayaan kasih ini hanya seorang istri saja yang boleh mengasihi? Memang di dalam perikop ini dalam konteksnya adalah berbicara tentang istri, tetapi kita belajar pesan firman Tuhan untuk kita memiliki hikmat, untuk kita memiliki kasih, itu bukan hanya dibutuhkan oleh seorang istri, tetapi pesan firman Tuhan ini juga bagi kita semua Bapak Ibu, supaya kita memiliki kekayaan di dalam hikmat, kekayaan di dalam kasih. Dan yang ketiga yang saya catat adalah kaya dalam kebajikan. Hal-hal yang baik itu tentu saja kita rindu, kita kembangkan, kita tambah-tambahkan, kita pikirkan, kita renungkan, kemudian kita juga akan melakukannya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 di sana firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita kaya dalam hal kebajikan, kita bisa menolong sesama, kita bisa melakukan hal-hal yang benar kepada orang-orang di sekitar kita, melakukan hal-hal yang mulia, melakukan hal-hal yang adil, melakukan hal-hal yang suci. Ini adalah hal-hal yang penuh dengan kebajikan. Dan firman Tuhan mengajak kita supaya kita senantiasa memikirkan hal-hal yang disebut kebajikan. Kalau kita setiap hari ditambah-tambahkan kebajikan, hal-hal yang baik itu terus ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan, terang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, kaya dalam kemampuan.
Mungkin secara hal-hal yang tidak terlihat, mungkin kita punya kebaikan, punya kasih dan sebagainya, tapi itu juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kaya dalam kemampuan ini juga adalah merupakan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan itu lahir tanpa memiliki kemampuan apapun. Meskipun paling setidak-tidaknya punya satu kemampuan, tetapi apa yang diharapkan oleh Tuhan? Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita, tetapi yang Tuhan mau kita terus mengembangkan, ditambah-tambahkan kemampuan itu, supaya apa yang Tuhan percayakan kita terus mengembangkannya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Matius 25 di sana dikatakan Tuhan itu memberi, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Masing-masing Tuhan menginginkan supaya mengembangkan apa yang Tuhan percayakan itu bertambah-tambah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk memperkaya diri kita. Bukan kaya secara materi seperti saudagar-saudagar kaya pada umumnya, tetapi kita mengambil pelajaran rohani yang bisa kita ambil untuk kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita memperkaya diri kita dalam hal hikmat, memperkaya diri kita dalam hal kasih, dalam hal kebajikan, juga memperkaya dalam hal kemampuan kita. Saya percaya kalau kita sebagai mempelai-mempelainya Tuhan, ingin dipuji oleh Tuhan sebagai mempelai laki-laki, maka kita mau rindu memperkaya kehidupan kita senantiasa sampai seperti yang diinginkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap pembacaan renungan firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa yang dengan setia mendengar renungan 79 mendapatkan banyak berkat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kami. Itu sebabnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu diberkati melalui renungan firman Tuhan yang kami sampaikan, dan Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendoakan, mendukung, saling berbagi pengalaman dan juga hidup kebersamaan kita sebagai keluarga Kristen, keluarga besar GPD El Shaddai. Semakin hari kita semakin disempurnakan serupa dengan Kristus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Ajar kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami belajar menjadi mempelainya Kristus yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang melakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk kami dapat lakukan. Ya Tuhan, tolonglah agar iman umat-umat-Mu GPDI El Shaddai tidak tergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau terima firman ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.